Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Renungan kita pagi hari ini diberikan tema titik berangkat. Adapun nats pembacaannya diambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang menjadi titik berangkat seseorang dalam menjalani hidupnya, sesungguhnya akan sangat mempengaruhi seluruh pola pikir dan perilaku hidupnya. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang rela menghalalkan segala cara dalam bisnis dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan besar, dan dengan demikian hidupnya tidak berkekurangan, maka orang tersebut sebenarnya sedang menjalankan hidup berdasarkan pada uang. Pada satu sisi, keinginan memperoleh keuntungan dalam bisnis dan mencukupkan kebutuhan hidup adalah tindakan yang tidak salah. Sebab setiap pebisnis tentu membutuhkan keuntungan dan menginginkan hidup yang layak. Namun persoalannya adalah, apakah yang mendasari tujuan bisnis kita? Dan apa yang mendorong kita melakukan tujuan itu? Apabila seseorang rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan besar dan mengendaki kehidupan yang berkelimpahan materi, maka titik berangkat orang tersebut dalam menjalani kehidupannya adalah uang. Mengapa uang menjadi titik berangkat dalam hidupnya? Hal ini terlihat dari tindakan yang dilakukannya, yaitu menghalalkan segala cara. Jika seseorang rela menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan besar, maka tujuan dan segala pencapaiannya adalah uang. Ia tidak lagi memikirkan apakah tindakannya benar atau salah. Yang penting ia dapat uang. Inilah yang Tuhan sebut dengan istilah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Jika hati seseorang telah dikuasai mamon atau uang, maka seluruh pola pikir dan perilakunya akan berorientasi pada uang. Ayat 22 sampai 23. Ia menjadi budak uang, sehingga apa yang dikerjakannya yang penting bisa dapat uang. Tahukah kita bahwa orientasi hidup yang demikian bukanlah sikap hidup anak-anak Tuhan, melainkan sikap hidup anak-anak dunia yang menjadikan mamon sebagai tuannya dan menjauhkan Tuhan dalam hidupnya. Ayat 24. Karena itu, waspadalah terhadap tipu daya dosa yang memakai uang sebagai alatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memikirkan titik berangkat kita agar hidup kita benar-benar memiliki pola pikir dan perilaku hidup yang benar. Kita harus terus maju di dalam Tuhan, tetapi kita harus belajar untuk kita tidak terjebak pada kecintaan akan apapun juga kecuali kecintaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita membebaskan diri dari segala perkara-perkara yang mendukakan hati Tuhan. Kita memperluas pekerjaan Tuhan di dunia ini dengan cara hidup dan pandangan hidup yang benar, yaitu mengutamakan Tuhan dan mencari Dia adalah tujuan utama dalam hidup ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Kami berkesempatan untuk belajar firman-Mu. Oleh sebab itu, tolong kami agar kami memiliki titik berangkat yang benar, yaitu berangkat dari kecintaan kami akan Engkau,
bukan mamon, bukan dunia yang fana ini. Terima kasih, kami serahkan aktivitas kami hari ini agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Mohon pertolongan dan kasih karunia-Mu agar kami terus berjalan di dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati apapun yang kita lakukan. Haleluya, haleluya, amin.